Ada sebuah ruang di dalam diri manusia yang lebih dalam dari pikiran, lebih misterius dari jiwa, dan lebih lembut daripada cahaya matahari pagi. Ruang itu adalah kemisterian hati, sebuah rahasia yang bahkan filsafat kuno sekalipun seringkali tersandung untuk mengungkapnya. Hati bukan sekadar organ biologis, dan bukan hanya pusat emosi sebagaimana psikologi modern memahaminya. Ia adalah titik terdalam yang menghubungkan manusia dengan rahasia semesta. Dari hatilah lahir cinta dan benci, keberanian dan ketakutan, cahaya dan kegelapan. Namun, pertanyaan besar muncul. Apakah hati hanya sekedar wadah perasaan, ataukah ia menyimpan pintu menuju pengetahuan yang tak dapat dijangkau oleh akal semata? Filsafat berabad-abad mencoba menyingkap hakikat hati. Dari para pemikir Yunani kuno hingga cendekiawan timur, semua mencoba menafsirkan rahasia terdalam manusia ini. Namun, di titik tertentu, filsafat berhenti, karena ada wilayah hati yang tak bisa dijelaskan oleh logika, melainkan hanya bisa dirasakan. Disinilah letak misterinya. Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak-jejak pengetahuan tersembunyi tentang hati. Kita akan mengupas bagaimana peradaban kuno memandang hati sebagai pusat kesadaran sejati, mengapa para filsuf besar sering kebingungan ketika berbicara tentangnya, dan apa yang tak pernah mudah diungkapkan dengan kata-kata. Kita juga akan menyentuh sisi praktis, bagaimana memahami kemisterian hati bisa mengubah cara kita menjalani hidup sehari-hari, membuka mata kita pada keheningan yang lebih dalam, dan bahkan menata ulang cara kita berhubungan dengan dunia. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh dalam perjalanan ini, saya ingin mengajak Anda tekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa membuka pintu rahasia yang jarang dibicarakan ini. Karena siapa tahu, perjalanan hati ini bukan hanya milik kita sendiri, tapi juga milik orang-orang yang kita sayangi. Sejak awal peradaban, hati bukan hanya dipahami sebagai organ yang memompa darah. Ia dipandang sebagai pusat kesadaran, ruang suci di dalam diri manusia, bahkan sebagai jembatan menuju yang ilahi. Bangsa Mesir kuno, misalnya, meyakini bahwa ketika seseorang meninggal, jantung atau hati mereka akan ditimbang di hadapan Dewi Kebenaran, Ma'at. Hati dianggap sebagai saksi segala amal perbuatan, bukan sekadar organ fisik. Dalam papirus kematian, disebutkan bahwa hati bisa berbicara, mengungkap rahasia terdalam manusia yang tak bisa ditutupi. Bayangkan, ribuan tahun lalu, mereka sudah memahami bahwa hati adalah penyimpan kebenaran. Di Yunani kuno, para filsuf juga berdebat keras soal peran hati. Plato menempatkan hati sebagai tempat keberanian dan amarah, sementara Aristoteles justru percaya bahwa hati adalah pusat utama pikiran, bukan otak. Menurutnya, otak hanyalah alat pendingin, sementara pusat kesadaran sejati ada di dada. Meski pandangan ini kini ditinggalkan oleh sains modern, tapi ada sesuatu yang menarik. Mengapa para pemikir besar lebih condong melihat hati sebagai pusat kehidupan batin? Dalam tradisi timur, terutama di Tiongkok kuno, hati disebut sebagai Shin, gabungan antara pikiran dan hati tanpa pemisahan tajam. Mereka percaya bahwa kebijaksanaan sejati lahir bukan hanya dari logika otak, tetapi dari keselarasan batin yang dipandu hati. Seorang pemimpin, kata teks klasik, tidak bisa memimpin dengan otak dingin semata. Ia harus memiliki hati yang terang agar mampu menuntun rakyat. Lalu dalam tradisi para sufi dan cendekiawan Islam, hati dipandang jauh lebih dalam lagi. Hati bukan sekadar pusat rasa, melainkan cermin yang bisa memantulkan cahaya hakikat. Banyak ulama dan ahli hikmah menyebut hati sebagai wadah rahasia, tempat di mana manusia bisa merasakan kehadiran yang lebih tinggi, sesuatu yang tak mampu dijangkau oleh akal murni. Karena itu, mereka berkata, akal bisa membawamu ke pintu, tapi hanya hati yang bisa membawamu masuk. Menariknya, filsafat modern seringkali kebingungan membicarakan hati. Ilmu pengetahuan mengurainya sebatas fungsi biologis,
Psikologi membatasi pada aspek emosi, sementara filsafat rasional mencoba mengabaikannya. Tapi disitulah letak keajaiban. Hati menolak untuk sepenuhnya dipenjarakan oleh definisi. Ia selalu lolos dari kerangka rasional, seolah menjaga rahasia yang tak semua orang berhak mengetahuinya. Mengapa rahasia ini sulit dijelaskan? Karena hati bukan sekadar objek untuk dipelajari, melainkan subjek yang merasakan. Hati adalah saksi, sekaligus pemain dalam drama kehidupan. Ia bukan sesuatu yang kita lihat dari luar, melainkan sesuatu yang kita alami dari dalam. Dan inilah yang membuat kemisterian hati begitu memikat. Sejarah memperlihatkan bahwa bangsa-bangsa besar, filsuf-filsuf ternama, dan bahkan para spiritualis agung sepakat pada satu hal: hati menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar darah dan emosi. Ia menyimpan pintu menuju realitas yang lebih tinggi. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita berani membuka pintu itu? Apakah kita cukup jujur untuk mendengar suara hati yang seringkali kita abaikan? Sebelum kita melanjutkan lebih dalam, saya ingin bertanya, sampai di kota mana video ini berhasil menjangkau kalian? Tulis di kolom komentar agar saya tahu seberapa luas perjalanan kita dalam mengungkap rahasia hati ini. Mari kita masuk lebih dalam ke inti yang sering membuat filsafat terdiam. Kemisterian hati yang tak mudah diungkap dengan kata-kata. Ketika kita berbicara tentang hati, jangan bayangkan sekadar wadah emosi yang naik turun. Hati adalah medan energi, sebuah ruang gaib yang mampu memengaruhi pikiran, tubuh, bahkan jalan hidup manusia. Para bijak sering menyebut bahwa hati adalah raja, sementara akal hanyalah penasihat. Jika hati bersih, maka seluruh tubuh akan terarah. Tetapi, jika hati gelap, maka pikiran, ucapan, dan perbuatan akan kacau. Bayangkan hati seperti sebuah cermin. Cermin itu bisa memantulkan cahaya kebenaran, tetapi bisa pula tertutup oleh debu, karat, dan noda. Debu itu adalah kesombongan, kedengkian, kerakusan, dan segala bisikan yang menyesatkan. Selama cermin hati tertutup, ia tidak akan mampu memantulkan cahaya yang sejatinya selalu ada. Inilah mengapa manusia sering tersesat dalam hidupnya, meski memiliki kecerdasan luar biasa, karena hati mereka buram. Filsafat mencoba menganalisis, memecah, dan memberi definisi. Tetapi hati menolak untuk dibatasi. Ia tidak bisa diukur dengan logika saja. Ia hanya bisa dirasakan dengan pengalaman batin, seperti mencoba menjelaskan rasa manis kepada seseorang yang tak pernah mencicipinya. Kata-kata bisa panjang lebar, tetapi maknanya tetap kosong sampai ia merasakannya sendiri. Begitu pula dengan hati. Disinilah letak misteri. Hati bisa mengerti apa yang akal gagal pahami. Ada kalanya kita menghadapi keputusan besar dalam hidup. Semua hitungan logika sudah jelas, semua data mendukung satu pilihan. Namun entah mengapa, hati berbisik sebaliknya. Dan anehnya, seringkali suara hati itulah yang membawa kita ke jalan yang benar. Apakah ini sekadar intuisi atau ada sesuatu yang lebih dalam? Para ahli hikmah mengatakan bahwa hati memiliki mata tersendiri. Ia bisa melihat bukan dengan penglihatan fisik, melainkan dengan cahaya yang datang dari dalam. Cahaya inilah yang disebut oleh sebagian tradisi sebagai nur batin, cahaya halus yang membimbing manusia di saat gelap. Filsafat tidak mampu menjelaskannya, karena cahaya ini bukan hasil pemikiran, melainkan hasil penyucian batin. Untuk memahami ini, mari kita gunakan sebuah analogi. Bayangkan sebuah kolam. Jika air kolam keruh, kita tidak bisa melihat dasarnya. Tetapi jika air itu jernih, kita bisa melihat sampai ke kedalaman. Hati yang kotor ibarat kolam yang keruh. Ia penuh dengan kecemasan, iri, ambisi, dan bisikan ego. Tapi hati yang jernih ibarat air yang tenang. Ia mampu melihat kebenaran apa adanya, tanpa ilusi. Namun masalahnya adalah, tidak semua orang berani menatap ke dalam hatinya. Karena di sanalah tersimpan kebenaran yang paling telanjang tentang siapa kita sebenarnya. Dan inilah mengapa hati begitu misterius.
Ia bisa menjadi sahabat terbaik kita, sekaligus musuh paling berbahaya. Banyak orang lari dari hatinya sendiri. Mereka lebih memilih kebisingan luar daripada keheningan dalam. Mengapa? Karena keheningan hati seringkali menguak hal-hal yang sulit kita terima. Penyesalan, kesalahan, atau bahkan panggilan suci yang kita abaikan. Di titik inilah filsafat berhenti, karena tak semua bisa dijelaskan dengan teori. Hati berbicara dengan bahasa simbol, rasa, dan intuisi. Ia seperti sebuah pintu ke dimensi lain yang hanya bisa dibuka dengan kejujuran dan keberanian. Semakin dalam kita membicarakan hati, semakin jelas bahwa ia bukan hanya sebuah pusat perasaan, tetapi sebuah dimensi tersembunyi yang sering disalahpahami. Banyak orang mengira hati hanyalah simbol romantis, tempat cinta bersemi, tempat luka mengendap. Padahal, hati jauh lebih kompleks. Ia adalah arsip hidup, tempat tersimpan memori yang bahkan pikiran sadar kita sering lupakan. Pernahkah Anda tiba-tiba merasa sedih tanpa alasan atau bahagia tanpa sebab jelas? Itu adalah gema dari hati, bukan sekadar reaksi otak. Namun di balik kemuliaannya, ada juga paradoks yang menarik. Hati bisa menjadi sumber cahaya, tapi juga bisa menjadi sumber kegelapan. Seorang yang hatinya dipenuhi iri, dengki, dan keserakahan akan melihat dunia penuh ancaman. Sebaliknya, mereka yang hatinya bersih akan menemukan ketenangan meski hidup sederhana. Inilah alasan mengapa hati sering disebut sebagai raja dalam kerajaan tubuh. Akal, pikiran, dan indera hanyalah pasukan. Jika rajanya lalim, maka seluruh kerajaan kacau. Ada pula mitos yang sering kita dengar, bahwa mengikuti kata hati selalu benar. Apakah benar demikian? Tidak selalu, karena suara hati ada dua macam. Suara hati yang jernih dan suara hati yang tercemar. Suara hati yang jernih bagaikan cahaya penuntun, sedangkan suara hati yang kotor hanyalah bisikan nafsu yang menyamar. Maka, tantangan terbesar manusia adalah membedakan mana suara hati yang asli dan mana gema dari egonya sendiri. Para filsuf kuno tidak asing dengan dilema ini. Mereka menyebutnya sebagai pertarungan antara jiwa rasional dan jiwa nafsani. Sementara dalam hikmah para sufi, hati memiliki lapisan-lapisan. Ada hati yang sekadar tempat nafsu bergejolak, ada hati yang sudah mulai bercahaya, hingga hati yang sepenuhnya menjadi cermin bagi kebenaran. Semakin jernih hati seseorang, semakin peka ia membaca tanda-tanda semesta. Fakta menariknya, ilmu modern kini mulai mengakui bahwa hati memiliki kecerdasan tersendiri. Dalam ilmu neuroscience, ditemukan bahwa jantung memiliki jaringan neuron, sering disebut heart brain. Ia bisa mengirim sinyal ke otak, memengaruhi emosi, bahkan memengaruhi keputusan kita. Artinya, sejak lama tradisi kuno yang menyebut hati sebagai pusat kehidupan batin bukanlah sekadar mitos, tapi sebuah kebenaran yang perlahan terungkap oleh sains. Namun, filsafat tetap menghadapi tembok. Bagaimana menjelaskan rasa dengan logika? Rasa cinta, rasa rindu, rasa ikhlas, semuanya tak bisa dimasukkan ke dalam rumus. Inilah yang membuat hati begitu misterius. Ia adalah ruang pengalaman langsung, bukan konsep abstrak. Coba renungkan, ketika seseorang jatuh cinta, seluruh dunia terasa berubah. Warna-warna lebih cerah, udara lebih segar, bahkan waktu terasa berjalan berbeda. Sebaliknya, ketika hati terluka, dunia serasa hampa, suara-suara menjadi bising, dan hari-hari berjalan lambat. Filsafat bisa mendeskripsikan, tetapi tidak pernah bisa benar-benar menangkap apa yang terjadi. Karena semua itu terjadi bukan di kepala, melainkan di hati. Hati juga memiliki kemampuan lain yang jarang dibicarakan, daya resonansi. Hati bisa memengaruhi hati orang lain, meski tanpa kata. Pernahkah Anda masuk ke sebuah ruangan dan langsung merasakan energi orang di sana? Kadang hangat dan menenangkan, kadang dingin dan menekan. Itu adalah getaran hati yang saling bertemu. Semesta, pada dasarnya adalah medan energi, dan hati adalah salah satu pemancar terkuatnya.
Inilah alasan mengapa orang-orang bijak selalu menekankan pentingnya membersihkan hati. Karena hati yang kotor bukan hanya merusak diri sendiri, tetapi juga menebarkan energi negatif ke sekitarnya. Sebaliknya, hati yang terang bisa menjadi pelita bagi banyak orang. Kemistrian hati adalah rahasia yang sulit dijelaskan, karena ia selalu berdiri di antara dua dunia. Dunia nyata yang kasat mata dan dunia batin yang penuh misteri. Ia adalah jembatan sekaligus pintu. Dan mungkin rahasia terdalam hati adalah ini. Ia bukan milik kita sepenuhnya. Ia adalah titipan, sebuah cahaya kecil. Membicarakan kemistrian hati tanpa menyentuh bagaimana cara mengalaminya sama saja seperti membicarakan laut tanpa pernah menyentuh airnya. Karena itu, mari kita turunkan rahasia ini ke ranah yang bisa kita praktikkan sehari-hari. Pertama, kita harus memahami bahwa hati adalah seperti cermin. Untuk bisa memantulkan cahaya, ia harus dijaga dari kotoran. Maka langkah pertama adalah membersihkan hati. Caranya sederhana, namun tidak mudah, jujur pada diri sendiri. Banyak orang sibuk menjaga citra di hadapan orang lain, tetapi lupa menengok wajah mereka di hadapan hati sendiri. Duduklah dalam hening, tanyakan, apa yang sebenarnya aku cari? Apa yang aku sembunyikan? Kejujuran batin adalah sapuan pertama yang mengangkat debu dari hati. Kedua, hati perlu dilatih dengan keheningan. Dunia modern penuh kebisingan, media sosial, berita, ambisi, persaingan, semua itu membuat hati lelah. Jika kita ingin mendengar suara hati yang sejati, kita harus berani mematikan kebisingan luar dan masuk ke dalam keheningan. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk duduk dalam diam, tanpa gangguan. Rasakan napas, rasakan detak jantung, biarkan pikiran lewat tanpa diikuti. Inilah latihan sederhana, namun jika dilakukan rutin, perlahan kita akan merasakan bahwa hati mulai berbicara dengan bahasa yang lebih jernih. Ketiga, latih hati dengan empati dan kasih. Hati yang kaku akan sulit menangkap cahaya. Tetapi hati yang terbiasa memberi dan merasakan akan lebih peka terhadap getaran halus. Mulailah dari hal kecil, mendengarkan orang lain dengan tulus, memberi tanpa pamrih, atau bahkan sekadar tersenyum ikhlas. Jangan anggap remeh, karena setiap kebaikan kecil adalah seperti tetesan air yang perlahan membersihkan cermin hati. Keempat, biasakan hati untuk membedakan suara asli dari suara palsu. Bagaimana caranya? Gunakan waktu jeda sebelum mengambil keputusan. Jangan tergesa-gesa. Suara hati sejati biasanya muncul dalam ketenangan, sedangkan bisikan nafsu selalu mendesak. Jika sebuah dorongan terasa terburu-buru, penuh ketakutan atau keserakahan, kemungkinan besar itu bukan suara hati yang jernih. Kelima, latih hati dengan syukur. Syukur bukan sekadar ucapan terima kasih, tetapi sebuah sikap batin yang melihat cahaya bahkan dalam keadaan gelap. Hati yang penuh syukur akan lebih kuat menghadapi cobaan dan lebih mudah menangkap kebaikan yang tersembunyi di balik setiap peristiwa. Ada juga satu praktik sederhana tapi sangat dalam, menulis dialog dengan hati. Ambil kertas, tulis pertanyaan yang sedang membebani pikiran, lalu diam sejenak dan tuliskan jawaban yang muncul dari dalam. Jangan berpikir terlalu keras, biarkan kata-kata mengalir. Kadang, jawaban yang tertulis akan mengejutkan kita, karena ternyata hati sudah tahu apa yang pikiran kita ragukan. Dan yang terakhir, jagalah hati dengan kedekatan pada doa dan zikir. Meski kita tidak sedang membicarakan ritual keagamaan secara formal, tetapi doa dalam bentuk apapun adalah cara hati kembali pada pusatnya. Zikir atau pengingatan membuat hati tetap hidup. Ia seperti oksigen yang membuat cermin hati tetap berkilau. Namun, perlu diingat, perjalanan hati bukanlah perjalanan instan. Tidak ada jalan pintas. Membersihkan hati adalah pekerjaan seumur hidup, karena setiap hari ada debu baru yang menempel. Tetapi setiap langkah kecil yang kita lakukan, dari keheningan, empati, syukur,
hingga doa akan perlahan membuka pintu misteri yang tidak bisa dijelaskan oleh filsafat. Dan disitulah hati akan mulai menunjukkan kemisterinya, bukan sekadar teori, tetapi pengalaman nyata yang bisa mengubah cara kita melihat diri, orang lain, bahkan seluruh semesta. Kita telah menelusuri sebuah perjalanan panjang dari sejarah kuno hingga rahasia batin yang paling halus tentang kemisterian hati yang tak mudah diungkap filsafat. Dari peradaban Mesir, Yunani, hingga kebijaksanaan Timur dan tradisi para sufi, semua menunjuk pada satu hal. Hati adalah pusat terdalam manusia, cermin yang mampu memantulkan cahaya, namun sekaligus bisa tertutup kegelapan. Hati bukan sekadar wadah emosi, melainkan medan energi yang memengaruhi seluruh arah hidup. Ia menyimpan memori, resonansi, dan bahkan intuisi yang melampaui logika. Tidak heran jika filsafat berhenti di depan pintu ini, karena hati tidak bisa dijelaskan sepenuhnya, ia hanya bisa dialami. Dan kini kita tahu, menjaga hati bukanlah sekadar perkara spiritual, tapi juga praktis. Dengan kejujuran, keheningan, empati, syukur, dan doa, kita perlahan membersihkan cermin hati agar cahaya yang selama ini tersembunyi bisa kembali bersinar. Maka pertanyaannya adalah, beranikah kita benar-benar mendengarkan hati kita sendiri? Karena seringkali hati sudah tahu kebenaran yang enggan kita akui. Ingatlah, hati bisa menjadi sahabat terbaik yang menuntun kita pada kedamaian, atau musuh paling berbahaya yang menyeret kita dalam gelap. Pilihan ada pada kita. Apakah kita akan terus membiarkan debu menutupinya, ataukah kita berusaha menjaganya tetap jernih? Jika ada satu hal yang bisa kita bawa pulang dari pembahasan ini, maka itu adalah kesadaran bahwa hati adalah amanah yang tak ternilai. Ia bukan sekadar milik kita, tetapi titipan dari sumber yang lebih agung. Dan semakin kita menjaganya, semakin ia akan menyingkap rahasia yang tak bisa disentuh oleh logika, namun bisa dirasakan dengan keheningan. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengajak Anda, tinggalkan komentar, bagikan pengalaman Anda tentang hati, dan sebutkan dari kota mana Anda menonton video ini. Dengan begitu, perjalanan ini bisa menjadi rantai cahaya yang menghubungkan kita semua dari hati ke hati. Dan jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa membuka pintu rahasia yang jarang dibicarakan ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dan ingatlah, hati Anda menyimpan rahasia yang lebih besar daripada yang bisa Anda bayangkan.